Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak hikmah, pernahkah kita membayangkan sebuah malam yang awalnya tenang, berubah menjadi kepanikan massal hanya dalam hitungan jam? Ketika air datang tanpa izin, tanpa peringatan, dan tanpa kompromi. Inilah yang dirasakan warga Jatinegara, Kampung Melayu, dan Daan Mogot. Banjir bukan sekadar air yang meluap. Ia adalah ujian, ketakutan, dan kehilangan yang datang bersamaan. Malam itu, suara hujan bercampur dengan teriakan warga, langkah tergesa, dan doa yang dipanjatkan dalam diam. Jakarta kembali diuji, dan tidak semua orang siap menghadapinya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Agar setiap kisah, peringatan, dan hikmah dari peristiwa nyata seperti ini bisa terus sampai ke lebih banyak orang. Mari kita telusuri bersama, bagaimana banjir ini terjadi, seberapa parah dampaknya, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil agar musibah tidak hanya menjadi berita, tetapi juga pengingat bagi kita semua. Banjir di kawasan Jatinegara dan Kampung Melayu bukanlah banjir biasa. Air datang sebagai kiriman dari hulu Sungai Ciliwung, membawa volume besar yang tidak mampu lagi ditampung oleh sungai yang menyempit dan dangkal. Meski hujan di Jakarta tidak selalu deras, debit air dari Bogor dan sekitarnya menjadi penentu. Ketika bendung-bendung di hulu siaga, warga di hilir hanya bisa bersiap, menunggu dengan cemas. Sore hari air masih setinggi mata kaki. Banyak yang mengira akan surut seperti biasa. Namun malam mengubah segalanya. Air terus naik, tanpa jeda, tanpa ampun. Inilah pola banjir kiriman, senyap, perlahan, lalu menghantam. Dan kawasan ini kembali menjadi korban langganan. Di Kebon Pala dan Kampung Melayu, air mencapai lebih dari 1 meter. Beberapa rumah bahkan terendam hingga setinggi dada orang dewasa. Aktivitas warga lumpuh total. Warga memilih bertahan di lantai 2, bukan karena aman, tapi karena tak punya pilihan. Evakuasi tidak selalu mudah saat air naik cepat di malam hari. Perabot rumah, dokumen penting, hingga kenangan keluarga hanyut begitu saja. Dalam sekejap, hasil kerja bertahun-tahun lenyap. Disinilah banjir bukan hanya merendam rumah, tapi juga harapan. Berbeda dengan permukiman, Daan Mogot adalah urat nadi transportasi. Saat air setinggi 20-30 cm menggenang, dampaknya luar biasa. Kendaraan mogok, antrean mengular, dan aktivitas ekonomi terhenti. Jalan berubah menjadi sungai, klakson berubah menjadi keluhan. Bagi pekerja, banjir berarti kehilangan waktu dan penghasilan. Bagi kota, ini berarti kerugian besar yang berulang. Banjir tak perlu setinggi atap untuk melumpuhkan kota. Cukup setinggi ban kendaraan, Jakarta sudah tak berdaya. Anak-anak digendong, lansia dipapah, barang seadanya diselamatkan. Semua bergerak dalam kepanikan. Di tengah gelap dan hujan, tidak semua bisa dievakuasi tepat waktu. Ada yang memilih bertahan, berharap air segera surut. Relawan dan petugas berjibaku, namun keterbatasan selalu ada. Bencana menguji bukan hanya korban, tapi juga sistem. Disinilah solidaritas menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya musibah. Alih fungsi lahan, penyempitan sungai, dan drainase buruk menjadi kombinasi mematikan. Air hujan yang seharusnya meresap, kini langsung mengalir deras ke sungai. Sungai kehilangan ruangnya, kota kehilangan keseimbangannya. Dan masyarakat kembali membayar harga dari pembangunan yang tak ramah alam. Ketika air mulai surut, penderitaan justru belum berakhir. Banjir di Jatinegara, Kampung Melayu, dan Daan Mogot meninggalkan luka yang tidak selalu tampak oleh kamera. Warung kecil terpaksa tutup berhari-hari, pedagang kehilangan modal, dan pekerja harian kehilangan penghasilan tanpa tahu kapan bisa kembali bekerja. Dalam satu malam, roda ekonomi keluarga berhenti berputar. Bagi banyak warga, banjir bukan hanya soal rumah terendam, tetapi soal dapur yang tak lagi mengepul. Anak-anak terpaksa absen sekolah karena seragam dan buku rusak. Orang tua kebingungan memikirkan biaya perbaikan rumah, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Banjir membuat masyarakat miskin semakin terjepit dalam lingkaran kesulitan. Transportasi yang lumpuh di Daan Mogot berdampak jauh lebih luas. Pekerja terlambat, distribusi barang terganggu, dan aktivitas bisnis terhambat.
Kerugian ekonomi bukan hanya dirasakan warga sekitar, tetapi merembet ke banyak sektor di Jakarta. Inilah bukti bahwa banjir bukan masalah lokal, melainkan masalah kota secara keseluruhan. Di tengah lumpur dan kerusakan, banyak warga hanya bisa bersandar pada satu hal, iman. Saat harta benda hanyut, doa menjadi pegangan terakhir. Dalam Islam, musibah bukan semata-mata hukuman, melainkan ujian yang menguji kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati manusia. Tidak sedikit warga yang berkata, yang penting keluarga selamat. Kalimat sederhana ini mencerminkan kedalaman iman di tengah cobaan. Ketika segalanya hilang, nyawa dan kebersamaan menjadi harta paling berharga. Banjir mengajarkan bahwa manusia sering baru menyadari nikmat setelah nikmat itu diuji. Namun ujian ini juga menjadi pengingat keras bahwa manusia sering lalai menjaga alam, lalu terkejut ketika alam memberi balasan. Sungai yang disempitkan, tanah yang ditutup beton, dan sampah yang dibuang sembarangan, semuanya kembali kepada manusia dalam bentuk musibah. Setiap musibah selalu membawa hikmah, meski tidak selalu mudah untuk diterima. Banjir ini mengajarkan betapa rapuhnya kehidupan yang selama ini kita anggap aman. Dalam satu malam, rumah berubah menjadi tempat pengungsian, dan jalan raya berubah menjadi sungai. Banjir juga menghidupkan kembali nilai kemanusiaan yang hampir terlupakan. Tetangga saling membantu, relawan datang tanpa diminta, dan orang-orang berbagi makanan meski mereka sendiri kekurangan. Di tengah air yang kotor, justru lahir ketulusan yang bersih. Musibah ini mengingatkan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Keselamatan satu orang bergantung pada kepedulian orang lain. Ketika banjir datang, status sosial hilang, perbedaan lenyap, yang tersisa hanyalah sesama manusia yang sama-sama membutuhkan pertolongan. Hikmah terbesar dari banjir mungkin adalah kesadaran. Kesadaran bahwa hidup tidak selamanya stabil, dan bahwa kepedulian hari ini bisa menjadi penyelamat di masa depan. Karena bencana tidak memilih korban, tetapi kepedulian bisa memilih siapa yang bertahan. Banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa solusi setengah-setengah tidak lagi cukup. Normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan pengendalian tata ruang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Tanpa itu, banjir hanya akan menjadi cerita tahunan yang selalu sama. Namun solusi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran besar. Tidak membuang sampah ke sungai, menjaga saluran air, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan adalah langkah kecil yang dampaknya besar. Perubahan tidak selalu dimulai dari proyek besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari. Harapan akan selalu ada selama ada kemauan untuk berubah. Kota sebesar Jakarta seharusnya mampu belajar dari setiap bencana. Setiap banjir harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar berita yang dilupakan setelah air surut. Banjir di Jatinegara, Kampung Melayu, dan Daan Mogot bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kota dan warganya. Cermin tentang bagaimana kita memperlakukan alam, dan bagaimana kita merespons peringatan demi peringatan. Setiap tetes air yang merendam rumah membawa pesan yang sama, bahwa keseimbangan alam tidak bisa terus diabaikan. Kota boleh berkembang, tetapi alam juga butuh ruang untuk bernapas. Jika kita hanya sibuk menyalahkan hujan, maka kita tidak akan pernah belajar. Tetapi jika kita mau bercermin, mungkin banjir ini bisa menjadi titik balik menuju kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Karena sejatinya, bencana bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari pilihan, apakah kita ingin berubah atau terus mengulang kesalahan yang sama. Sahabat semua, banjir mungkin akan surut, jalan akan kembali kering, dan aktivitas akan berjalan lagi. Namun jangan biarkan kesadaran ikut surut bersama air. Mari kita jadikan musibah ini sebagai pengingat untuk lebih peduli, lebih waspada, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama kita. Jika narasi ini menyentuh hati Anda, silakan like, komentar, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang belajar dan tersadar dari peristiwa nyata ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.